Oke, monggo. Atuh udah. Siap dimulai? Kela. Kok di aku masih integrasi pada DBR? Ya bentar atuh bentar. Sok. Jelas gak? Suara aku jelas gak? Atau kedengaran ada suara aneh gak? Enggak. Oke. Baik, dimulai aja ya. 3, 2, 1 kan yuk. Sok. Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Chandra Rahman Arifin sebagai moderator, dan juga sekaligus pemateri kedua, dan juga ada pun rekan saya, Anissa Ayu Ramatila sebagai pemateri pertama, dan Dina sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke pemateri yang pertama, yaitu Model of Teaching dalam pengembangan PPM menggunakan kerangka DBR pada PJBL. Silahkan untuk pemateri 1, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar model of teaching terlebih dahulu. Model pembelajaran menurut Joyce and Will 1980 halaman 3 adalah a partner or of land which can be used to shape a curriculum of courses to select instructional material and to guide a teacher action. Artinya itu, model pembelajaran merupakan pola atau rencana yang digunakan untuk merancang kurikulum, memilih materi pembelajaran, serta membimbing tindakan guru dalam proses pembelajaran. Joyce Weil 1986 dalam bukunya Model of Teaching menjelaskan bahwa setiap model pembelajaran memiliki struktur atau komponen yang memiliki ciri khas dan pembeda antara suatu model dengan model lainnya. Struktur tersebut terdiri atas yang pertama itu adalah sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, pendukung, dampak instruksional, dan ada yang terakhirnya itu dampak pengiring. Selanjutnya, adapun untuk project based learning atau bisa kita sebut sebagai PJBL merupakan model pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam merancang pelaksanaan hingga menyelesaikan suatu proyek pembelajaran. PJBL bersifat student centered, di mana peserta didik menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Thomas tahun 2000 mendefinisikan PJBL sebagai model pembelajaran yang membangun kemampuan siswa untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermakna melalui proses inquiry jangka panjang. Adapun untuk menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PJBL memiliki 6 sintak. Yang pertamanya itu menentukan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan, yang keduanya itu menyusun perencanaan proyek, ketiganya menyusun jadwal, yang keempatnya monitoring, kelimanya menguji hasil, dan keenamnya yaitu evaluasi pengalaman. Dalam konteks pembelajaran matematika, PJBL sangat relevan karena poin yang pertama, mendorong siswa menyelesaikan masalah autentik seperti merancang model, membangun ruang, atau menyusun simulasi data statistik. Yang poin keduanya, meningkatkan keterlibatan aktif dan pemahaman konsep melalui penerapan langsung. Poin terakhir, terbukti secara empiris meningkatkan hasil belajar matematika siswa SD hingga 92% setelah siklus penelitian tindakan kelas atau disebut PTK. Design Based Research atau kita bisa sebut dengan DBR. Penelitian berbasis desain adalah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki intervensi pendidikan seperti model pembelajaran, perangkat ajar, atau kurikulum melalui proses desain, implementasi, dan evaluasi yang iteratif. DBR Coalition 2003 mendefinisikan DBR sebagai suatu metodologi penelitian yang menghasilkan serangkaian prinsip desain yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, sekaligus berkontribusi pada pemahaman teoritis tentang fenomena pembelajaran. Menurut Plum 2007, DBR adalah kajian sistematis yang bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi pendidikan sebagai solusi atas permasalahan kompleks dalam praktik pendidikan.
Untuk ini ada tahapan di site-based research, ada 4 tahapan menurut Amel dan Rivis 2008. Yang pertamanya itu identifikasi dan analisis masalah, keduanya merancang solusi, ketiganya siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rencana, yang terakhirnya itu refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasinya. Adapun integrasi DBR pada PJBL, ada model of teaching atau yaitu kerangka teoritis, DBR itu kerangka kerja, dan itunya itu metodologi pengembangan. Kalau untuk perencanaan pembelajaran matematika, hasilnya itu ada RPP, bahan ajar, dan evaluasi. Untuk ketika DBR untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis PJBL, tahapan penelitiannya terdiri 5 tahapan. Ada analisis, pembahasannya bisa dilihat di sini, adapun juga aktivitasnya. Yang keduanya itu ada desain, dan yang ketiganya itu ada pengembangan, pembahasan dan aktivitasnya bisa dilihat pada tabel di sini. Begitupun juga yang poin keempatnya implementasi, dan yang kelimanya itu adalah evaluasi. Pembahasannya itu telah dijelaskan di sini dan aktivitasnya juga telah dijelaskan secara berpoin. Bila ada yang ingin ditanyakan pada integrasi DBR dan PJBL, boleh dan disilakan. Mungkin pematerian dari saya dicukupkan sekian, saya serahkan lagi kepada moderator. Padian ngechat. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Ayu yang telah membabarkan materinya. Selanjutnya ada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Model of Teaching dalam pengembangan PPM menggunakan kerangka DBR pada PBL atau Problem Based Learning. Oke, next. Boleh di next? Ini teh udah di next. Oke, di sini ada pengertian PBL terlebih dahulu, yaitu PBL itu adalah Problem Based Learning. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran untuk melatih berpikir kritis dan pemecahan masalah. Menurut Arends, pada tahun 2012, PBL adalah model pembelajaran yang menyajikan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan problem solving atau penyelesaian masalah. Menurut Saveri, pada tahun 2006, PBL berpusat pada siswa dan menekankan pembelajaran melalui investigasi masalah autentik. Oke, boleh next? Next. Oke. Karakteristik utama PBL yaitu yang pertama, pembelajaran dimulai dari masalah kontekstual. Mohon maaf, di next. Udah belum? Nah, karakteristik utama PBL yaitu pembelajaran dimulai dari masalah kontekstual, berpusat pada siswa atau student center. Yang ketiga, diskusi dan kolaborasi kelompok. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu guru sebagai fasilitator. Dan yang terakhir, menekankan proses berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Oke, tujuan PBL sendiri, yang pertama mengembangkan pemahaman konsep secara lebih mendalam. Yang kedua, melatih kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, ada mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Oke, next. Kok gak nge-next ya ke Chandranya? Nah, di sini adapun tahapan PBL menurut Arends pada tahun 2012, yang pertama urutannya itu orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu atau kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, next. Boleh next? Udah, Chan. Nah, DBR sendiri adalah kerangka penelitian pengembangan yang bertujuan untuk merancang, menguji, mengevaluasi, dan menyempurnakan desain pembelajaran secara sistematis dan berulang dalam konteks nyata. Menurut Rivers 2006, DBR adalah metodologi sistematis namun fleksibel yang bertujuan meningkatkan praktik pendidikan melalui analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi secara
iteratif. Boleh di next? Nah, adapun karakteristik DBR yaitu sistematis, kontekstual, reflektif, dan literatif atau berulang. Tahapan DBR sendiri, yang pertama, analisis masalah pembelajaran, kemudian perancangan solusi atau desain pembelajaran, kemudian implementasi di kelas nyata, kemudian evaluasi proses dan hasil, dan yang terakhir adalah revisi dan penyempurnaan desain. Boleh di next? Adapun hubungan antara DBR dan PBL ini, integrasi DBR pada PBL merupakan penggunaan kerangka desain based research untuk merancang, menguji, mengevaluasi, dan menyempurnakan implementasi problem based learning atau PBL secara sistematis dan berulang dalam konteks pembelajaran nyata. Dalam integrasi ini, PBL berperan sebagai model pembelajaran atau model of teaching, DBR berperan sebagai kerangka pengembangan. Produk yang dikembangkan adalah perencanaan pembelajaran matematika. Oke, next. Adapun 5 tahapan utama integrasi DBR pada PBL. Yang pertama, tahapan analisis masalah. Tahapan ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi pembelajaran yang diharapkan dan kondisi nyata di kelas. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan siswa, kelemahan pembelajaran sebelumnya, serta kebutuhan guru dan siswa. Hasil analisis menjadi dasar dalam merancang PBL yang sesuai dengan karakteristik, materi, dan peserta didik. Kemudian, tahapan yang kedua adalah perancangan PBL atau prototype. Pada tahap ini disusun desain awal PBL berdasarkan hasil analisis dengan mencakup masalah kontekstual. Selanjutnya, ada implementasi. Yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Boleh di next? Oh, dan yang terakhir ada revisi. Tahapan terakhir itu revisi. Oke, boleh di next lagi. Oke, integrasi dari DBR pada PBL terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu analisis masalah, perancangan prototipe, implementasi, evaluasi, dan revisi. Setiap tahap memiliki aktivitas konkret dan menghasilkan data yang digunakan untuk menyempurnakan desain pembelajaran secara berulang. Dengan demikian, PBL tidak hanya diterapkan sebagai model pembelajaran, tetapi dikembangkan secara ilmiah dan sistematis melalui kerangka DBR. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Dina. Oke, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai model of teaching dalam pengembangan PPM menggunakan kerangka DBR pada Discovery Learning atau DL. Oke, next. Discovery Learning adalah tempat pembelajaran di mana peran guru lebih sesuai sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan informasi dengan dedukasi dan konstruksi menurut Sufi pada tahun 2016. Menurut Hosnan 2014, Discovery Learning adalah model pengembangan kemampuan belajar aktif pada siswa agar bisa melakukan investigasi dan mendapatkan ilmu secara mandiri. Sedangkan menurut Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2015 menyatakan bahwa Discovery Learning adalah suatu model pembelajaran yang dirancang sedemikian sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dari prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Jadi, Jadi model pembelajaran Discovery Learning adalah model pembelajaran penemuan
yang melibatkan siswa secara aktif dan mendapatkan pengetahuan secara mandiri, di mana peran guru hanya sebagai pemberian stimulus dan pengawas dalam proses pembelajaran. Oke, next. Model pembelajaran konvensional yang bersifat teacher-centered. Model Discovery Learning lebih menekankan student-centered atau fokus pada siswa. Model pembelajaran Discovery Learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi yang berupa konsep hubungan dan prinsip-prinsip dalam suatu proses pembelajaran yang dilakukan melalui percobaan sehingga siswa memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui, karena salah satu tujuan model pembelajaran Discovery Learning adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Itu menurut Hosnan pada tahun 2014. Dalam menemukan konsep hubungan dan prinsip, siswa melakukan pengamatan atau menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, lalu kemudian menarik kesimpulan, dan sebagainya. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menghubungkan berbagai konsep matematika. Oke, next. Nah, di Discovery Learning ini terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan model pembelajaran Discovery Learning. Menurut Syah, pada tahun 2017, langkah atau tahapan dan prosedur pelaksanaan model pembelajaran Discovery Learning, yaitu yang pertama yaitu stimulation atau memberi stimulus. Yang kedua yaitu adalah problem statement atau yaitu penyataan identifikasi masalah. Yang ketiga data selection atau yaitu pengumpulan data. Yang keempat data processing atau pemrosesan data. Yang kelima yaitu verification atau verifikasi dan pembuktian. Dan yang terakhir yaitu generalization yaitu generalisasi atau menarik kesimpulan. Oke, next. Nah, di sini juga ada terdapat integrasi atau DBR pada Discovery Learning untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis Discovery Learning. Tahapan penelitiannya itu ada terdapat 5 tahap. Nah, di sini ada tahapan yang pertama, pembahasannya dan aktivitasnya. Untuk yang pertama yaitu mengenai analisis. Untuk pembahasan dan aktivitasnya bisa untuk dibaca secara langsung. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh yang ditanyakan. Oke, next. Untuk yang kedua itu mengenai desain, dan untuk pembahasannya di sini dan aktivitasnya untuk per poinnya boleh dibaca. Oke, next. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengenai pengembangan. Untuk pembahasan dan aktivitasnya boleh dibaca. Yang terakhir, oke? Yang terakhir, yang keempat yaitu implementasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Boleh di next. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih Saudari Dina yang telah menyampaikan materi dengan baik. Alhamdulillah karena pematerian pertama dari awal sampai akhir sudah selesai, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Di sini, kesimpulannya itu, model of teaching merupakan pola atau rencana pembelajaran yang digunakan untuk merancang kurikulum, memilih materi, dan membimbing tindakan guru dalam proses pembelajaran. Dalam pengembangan perencanaan pembelajaran matematika, model seperti project-based learning, problem-based learning, dan discovery learning dapat diintegrasikan dengan kerangka design based research atau DBR. DBR berperan sebagai metodologi pengembangan yang sistematis, kontekstual, dan iteratif melalui tahapan analisis masalah, perancangan desain, implementasi, evaluasi, dan revisi. Sementara itu, PJBL, PBL, dan DL Discovery Learning berperan sebagai model pembelajaran yang berpusat pada siswa, mendorong berpikir kritis, pemecahan masalah, serta keterlibatan aktif dalam pembelajaran matematika. Dengan integrasi DBR, penerapan model pembelajaran tidak hanya dilaksanakan secara praktis, tetapi juga dikembangkan, diuji, dan disempurnakan secara ilmiah, serta sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran yang lebih efektif,
valid, dan sesuai dengan kebutuhan konteks pembelajaran nyata. Oke, alhamdulillah pematerian pertama sampai akhir sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.